Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang disayang Allah, Alhamdulillah kita masih dalam rahmat Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Bila mana ada yang sedang sakit, syafakilah, semoga segera sembuh. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan tetap berikhtiar tentunya. Mungkin minum obat, ya kan? Minum ramuan herbal seperti teh hangat, teh hijau, seperti itu. Atau jahe kalau di Gorontalo atau Manado itu saraba ya. Saraba kalau di Jawa dikenal dengan wedang jahe. Itu juga menghangatkan badan. Nah, teman-teman, eh saya itu pengen berbagi sebuah pengalaman yang belum lama ini apa? Yang belum lama ini saya alami sendiri. Ini berkenaan dengan menceritakan sebuah kisah yang semoga nanti bisa diambil hikmahnya juga sebagai tema tentang berbuat baik kepada orang lain dengan mendoakan sebuah hal baik. Kedengarannya tuh kayak remeh-temeh ya, kayak nggak penting banget gitu ya. Tapi Masya Allah, teman-teman, berbuat baik itu luas cakupannya, luas artinya, luas jangkauannya, ya kan? Bisa kepada siapapun kita berbuat baik, baik kepada sesama manusia, bisa juga kepada binatang, hewan, tumbuhan, ya, kepada alam, semua ciptaan Allah. Teman-teman, suatu hari saya ini punya rencana mau pergi ke kota. Biasanya kalau ada sesuatu hal yang saya perlukan, saya diantar zauji saya, suami saya untuk pergi ke kota membeli barang yang saya perlukan tersebut. Pada Allah, suami saya itu malah bilang gini, kalau adik aja gimana gitu katanya. Karena saya udah bersiap, udah berniat juga kan. Ya udahlah, yang penting kan suami ngizinin. Akhirnya saya bismillah lah pergi. Nah, teman-teman, sepanjang jalan itu saya wirid. Wirid itu apa sih? Kayak kita tasbih, zikir ya, zikir tasbih gitu ya. Terus baca-baca doa. Lalu saya tiba-tibanya aja tuh kepengen ngobrol aja teman-teman. Kayak gini, ya Allah, bersamai saya ya dalam perjalanan karena saya cuma sendiri. Tiba-tiba saya diingatkan bahwa oh tidak, kamu tidak sendiri, kamu ada malaikat di kanan dan kiri pundakmu yang mencatat segala aktivitasmu gitu, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Selain itu ada pengawasnya, yaitu siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita teman-teman, saya sepanjang perjalanan itu saya tuh ngobrol. Tapi ngobrolnya itu cuma di hati teman-teman. Bayangin, apapun saya obrolkan di situ dan teman-teman tahu nggak siapa yang saya ajak ngobrol? Allah. Ya Allah, gini ya Allah, gitu ya, gitu kayak. Ini kita ngobrol sama teman gitu ya. Tapi ini kita ngobrolnya sama pencipta kita bahasanya mungkin curhat ya, curhat apapun itu teman-teman. Dan kalau dari Allah teman-teman, sama di perjalanan itu ya los aja gitu. Alhamdulillahnya dikasih mudah, lancar ya. Bensin juga dicukupkan, padahal saya belum isi bensin, dan bensin itu saya ngecek dari rumah tuh ya saya cuma berkeyakin bahwa kayak cukup, nanti kalau nggak cukup kira-kira emang apa ya, kan di sepanjang jalan banyak yang jual bensin eceran ya. Itu alhamdulillahnya sampai di tempat tujuan pertama saya itu cukup teman-teman ya. Saya tuh ngerasa sadar gini, ya Allah, kok tahu-tahu aja kan, tiba-tiba tahu-tahu aja kok kayaknya cepet ya perjalanan saya, biasanya tuh lama gitu. Itu saya kayak ya nggak terasa aja sepanjang jalan saya curhat sama Allah ya kan, karena saya berkeyakinan bahwa ada satu ayat di Quran surat Al-Mulk itu di ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asiru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi teman-teman, dari firman Allah di Quran surat Al-Mulk tersebut, saya berkeyakinan bahwa mau saya ungkapkan secara lisan ataupun saya coba ucapkan di dalam hati saya, Allah itu mendengarkan. Jadi saya curhat kepada Allah itu dalam hati saya. Banyak hal pokoknya sepanjang jalan itu. Dan pada awalnya dimudahkan dan secara nggak sadarnya tuh udah kayak cepet aja udah sampai di kota. Selamat, alhamdulillah. Terus beli di tujuan pertama, sat udah, pindah ke tujuan kedua, sat. Lalu saya perjalanan pulang teman-teman. Saya mampir dulu isi bensin. Alhamdulillah biasanya itu pom bensin itu ramenya Masya Allah. Dan itu cuma 1-2 pengantri dan ketiga saya. Alhamdulillah pokoknya dipermudah jalan. Permudah jalan, isi bensin udah, lanjut jalan. Dan singkat cerita, sampailah saya mampir beli gorengan. Dan di depan saya itu, karena gorengan itu di sebelah kanan jalan dan saya di sebelah kiri jalan posisinya, jadi saya putar balikan ceritanya. Nah, di kiri jalan itu ada bentor, yang saya ingat itu ada bentor berhenti di pinggir jalan. Dan saya berhenti di depan bentor tersebut.
Saya lihat ada penumpang di dalamnya. Saya pikir, saya nggak tahu kalau itu macet atau apa, karena awalnya saya nggak tahu sama sekali. Lalu saya putar balik, saya nyebrang ke sebelah kanan, saya beli gorengan, dan saya perhatikan ternyata abang bentor itu lagi berusaha menyalakan itu motornya. Oh, ternyata macet. Tahu nggak teman-teman, ketika saya lihat abang bentor macet kendaraannya, sedangkan ada penumpang di dalamnya, apa yang terbersih di dalam benak saya? Saya langsung berdoa sama Allah begini, ya Allah, tolong nyalakanlah mesin motor abang bentor tersebut, supaya abang bentor bisa segera melanjutkan perjalanannya mencari rezeki. Habis itu perhatian saya ini teralihkan lagi karena saya lagi ngobrol sama tukang penjual gorengannya ya, ibu penjual gorengannya ya. Saya beli, selesai. Lalu saya sadar itu bentornya udah nggak ada, teman-teman. Maksudnya gini, oh alhamdulillah ya, bentor tadi udah jalan, kan gitu. Pikir teman-teman. Abang bentor dan penumpang itu juga berdoa. Mereka berdoa supaya bentornya cepat jalan. Namun yang saya mau tekankan kembali ke satu pautnya sama tema kita yang kita bahas adalah betapa hikmah di balik kita melakukan kebaikan dengan sesuatu hal yang kelihatannya dipandang enteng, seperti kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, ya. Itu kan kisahnya tuh orang cuma paling kekasihan gitu ya, atau malah sama sekali nggak doain, nggak gimana lah, cuek gitu loh. Nah teman-teman, hikmahnya itu apa? Ada kelegaan yang luar biasa yang saya rasakan. Kelegaannya itu adalah, ya Allah, alhamdulillah abang bentornya udah nggak rusak. Saya nggak tahu sebelum saya sampai di tempat abang bentor itu sudah berapa lama ia berusaha menyalakan mesinnya itu. Saya kan nggak tahu. Yang saya tahu, saya sampai beli gorengan, lalu saya melihat ternyata macet. Saya doa, doanya singkat aja. Itu adalah kelegaannya, hikmahnya kita berbuat baik. Bahkan cuma mendoakan itu, Masya Allah, akan ada kelegaan yang luar biasa yang akan hadir di dalam jiwa kita. Karena saya pernah ketika membaca Al-Quran itu teman-teman, jadi di dalam Al-Quran yang saya punya ini, kasih sayang Allah terhadap orang yang berbuat baik, teman-teman. Orang berbuat baik bisa kepada apapun, kepada siapapun, kepada makhluk Allah, baik manusia, binatang, tumbuhan ya, terus alam sekitar kita. Dengan kita menjaga gak buang sampah sembarangan aja juga, itu juga berbuat baik kepada alam. Nah, di dalam fadilah ayat ini berkaitan di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua, yaitu ayat 58 tentang Bani Israel. Sebenarnya di situ secara khusus itu mengisahkan tentang Bani Israel yang bunyinya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna dakhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghadan wa dakhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Dan artinya adalah, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Akan tetapi di sini fadilah ayatnya itu terhadap kasih sayang Allah terhadap orang yang berbuat baik itu luas cakupannya dan berlaku pula bagi semua manusia. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa yang dimaksud dengan penggalan ayat ini adalah siapapun yang telah berbuat baik, kebaikannya akan ditambah. Siapapun yang pernah berlaku salah, Allah pun akan mengampuni kesalahan-kesalahannya, ditutupi aibnya yang telah lalu, tidak dibalas dengan siksaan asalkan dia mau memohon ampunan dengan sebenar-benarnya. Menurut tafsir At-Tabari jilid 1 nomor 722. Jadi teman-teman, dari storytime saya kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa yuk kita berbuat baik dalam kondisi apapun. Bahkan ketika kita hanya mendoakan secara singkat kepada orang yang kita lihat dalam keadaan sulit di jalan, entah motor mogok atau bahkan ada rintangan di tengah jalan yang kita berhenti sejenak, dan kita juga selain mendoakan kita juga bisa memungut rintangan di jalan itu selama kita mampu untuk melakukannya. Itu percayalah bahwa ada yang maha melihat. Terdapat pada Quran surat Al-Mulk surat ke-67 di dalam Al-Quran di ayat ke-19 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum Sofati wa yaqbidin ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir.
Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah teman-teman, dalam penggalan ayat tersebut, bahkan Allah berfirman kan, Allah memberikan contoh. Lihat itu tuh burung-burung di atas kamu, mereka terbang, gak ada yang nahan, gak ada yang mengontrol. Siapa yang mengontrol? Ini kan udah pakai remote control, bukan mobil-mobilan, bukan pesawat-pesawatan, ya kan? Dan teknologinya dari manusia. Ini tuh Allah yang menciptakan, teman-teman. Allah yang Maha Pengasih. Ini Allah sudah memberikan bukti konkret. Lihatlah teman-teman sekarang. Ketika teman-teman ada di luar, lihat burung-burung di udara, mereka terbang, gak ada yang nahan. Siapa yang nahan? Siapa yang ngontrol? Kalau bukan Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha melihat segala sesuatu. Sama dengan kita berbuat baik, teman-teman. Gak perlu misalnya orang lihat gitu kan. Kalau niatan kita ini sudah lah, yakinlah ada Allah, kita berbuat baik, kita akan mendapatkan hal-hal baik, pahala ya. Itu Allah udah ngelihat, teman-teman. Masya Allah. Maka apalagi bukti yang ini teman-teman cari gitu, bahwa Al-Quran ini Masya Allah kalam Allah, firman Allah. Teman-teman, Masya Allah, di dalam Al-Quran ini kalau teman-teman mau meluangkan waktu saja untuk mengaji, dan Insya Allah kalau teman-teman punya Al-Quran yang ada terjemahannya, bisa dibaca terjemahannya, betapa Allah di dalam semesta ini, teman-teman. Insya Allah pengen nangis saya kalau mau, saya itu mau mengatakan Allah Maha baik. Itu aja sih, Allah Maha baik, baik sekali Allah, Masya Allah. Baiklah teman-teman, semoga kisah ini bisa membawa dampak baik ya, membawa inspirasi untuk kita untuk semakin berbuat baik kepada alam semesta, kepada sesama teman, saudara, keluarga, sahabat, ya kan, pasangan, semuanya, tumbuhan, binatang, yang kita mampu untuk melakukannya, maka kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.